menguji kita dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Banyak di antara manusia yang lalai, banyak di antara manusia yang lebih cenderung untuk memenangkan hawa nafsunya dan mengalahkan fitrahnya. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini ingin agar kita kembali kepada hakikat kita, menjadi Abdullah, menjadi ibadur Rahman, menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mencintai kebaikan, mencintai kebenaran, mencintai ibadah, mencintai ketaatan, mencintai kemaslahatan, mencintai hal yang ma'ruf. Karenanya dalam Ramadan ini kita demikian kuat dimotivasi oleh agama kita ini untuk meraih segala macam kebaikan, untuk melakukan segala macam kebaktian, untuk melaksanakan segala macam ketaatan yang ma'ruf sekecil apapun. Kita dianjurkan dalam puasa ini untuk senantiasa menjaganya, melakukannya. Ketika datang malam Ramadan, idza jaa Ramadan, kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Maknanya Allah memberikan begitu luasnya pintu rahmatnya, karena sesungguhnya surga itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya. Kalau kita merasakan hidup di dunia ini begitu nyamannya, ada udara, ada AC begitu nyamannya, berkumpul dengan keluarga begitu nyamannya, berbuka puasa bersama begitu enaknya, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah bagian dari satu saja rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibagikan kepada kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyimpan 99 plus 1. Jadi yang satu saja kita rasakan begini hebatnya, begitu luar biasanya, begitu nyamannya dan begitu nikmatnya. Lalu bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada 99 yang sedang disembunyikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman. Dan di puasa ini kita merasakan sepotong surga. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu dimuliakan Allah, lis-shaimi farhatan, orang-orang yang berpuasa itu punya dua kesenangan, dua kebahagiaan, dua surga. Farhatun inda iftarih, kebahagiaan yang disegerakan adalah saat dia berbuka puasa. Bapak Ibu, begitu nikmatnya kita menyeruput teh di waktu kita mendengarkan adzan maghrib saat kita berpuasa. Berbeda dengan suasana yang lain, ya, berbeda dengan hari-hari biasa. Maka seorang ulama mengatakan, sekiranya manusia itu menganggap seluruh hari-hari dunia itu adalah Ramadan, niscaya dia akan berbuka puasanya di mana? Di akhirat. Niscaya hari kematiannya itu adalah hari berbuka puasa. Ini bisa kita rasakan begitu gembiranya, begitu nyamannya, begitu tentramnya, begitu lezatnya kita menikmati hidangan-hidangan buka puasa. Itu sesungguhnya adalah setitik di antara sekian besarnya rahmat Allah yang berupa surga yang jumlahnya 99 plus 1 itu. Maka tidakkah kita merindukan rahmat Allah yang 99 plus 1 itu? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Maka tidak pernah seorang pun tahu apa yang disembunyikan Allah untuknya berupa hal-hal yang menyejukkan mata sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu surga yang karenanya secara otomatis saat kita mendapatkan Ramadan, hati kita begitu sejuknya, hati kita begitu nyamannya. Keinginan kita yang menggebu-gebu adalah memburu kebaikan dan pahala, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini adalah aura dari dibukanya pintu surga. Dan inilah kesejatian kita. Dan yang kedua kata Nabi SAW, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ya sedang membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya pintu rahmat, sehingga kecenderungan orang untuk berbuat maksiat, untuk melakukan keburukan itu secara otomatis berkurang, walaupun karena manusia masih punya hawa nafsu, tetap ada yang namanya kejahatan itu. Dan inilah hakikat kita jemaah sekalian. Inilah sebetul-betulnya dari diri kita. Kalau kita itu kemudian di hari-hari kita diwarnai dengan kecenderungan berbuat maksiat, kebohongan, manipulasi, itu bukan kita yang sebetul-betulnya. Itu adalah buah karya dari hawa nafsu yang tidak bisa kita kendalikan, yang berkolaborasi dengan setan. Itu bukan kita yang sebenar-benarnya. Maka dapatkan diri kita yang sebenar-benarnya di bulan Ramadan ini. Kalau di luar sana, di luar Ramadan kita diwarnai dengan kelalaian, sering menunda-nunda sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, jarang bersedekah, sering berkata-kata bohong. Maka dapatkan diri kita kesempatan Ramadan ini untuk mengembalikan kita kepada jati diri kita. Ya Rabb, ini adalah hamba-Mu yang di hari-hari lalu dipenuhi dengan kealpaan, kelalaian dan dosa. Ini hamba-Mu datang kepadamu ya Rabb, memohon ampunan dan belas kasihan-Mu. Aku ingin menjadi hamba-Mu ya Rabb. Aku ingin menjadi orang yang mengabdi seluruh hidupku hanya untuk-Mu ya Allah. Aku hanya ingin ridha-Mu ya Allah. Aku hanya ingin Engkau senang, Engkau ridha dengan aku ya Allah. Katakan seperti itu jemaah sekalian di bulan Ramadan. Maka kalau jiwa kita sudah kembali di bulan Ramadan ini, fitrah kita sudah kembali di bulan Ramadan ini, jangan kemudian kita geser kembali kepada kehidupan kita yang lampau, kepada kehidupan kita yang lama, maka pasti kita akan menjadi orang yang paling merugi. Oleh karena jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, mari kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, memperbaharui taubat kita kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, berjanji untuk memperbaiki sisa waktu dan kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita. La'allakum tattaqun. Sebagaimana harapan Allah dalam Ramadan, kita akan meraih kemurnian diri kita. Kita akan meraih keaslian diri kita, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril